Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, antum belum UTS ya. Tapi saya catat baru 3 kali pertemuan ya. Makanya untuk berarti antum itu ada kurang berapa? Kalau untuk UTS itu 7, berarti 4 kali lagi ya. Nanti caranya itu tidak hanya diatasi dengan cara ketemu begini ya, tapi juga nanti tolong mengerjakan tugas-tugas itu sebagai pengganti absensi ya. Sehingga nanti kita harapkan paling enggak 1 atau 2 kali lagi ya. Nanti kita nanti kita UTS ya. Kemudian yang kedua ya, kemarin sudah coba saya jelaskan untuk pertemuan pertama, itu kita bicara tentang mata kuliah ini ya. Tentang mata kuliah pertama deskripsinya, tujuannya apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, kemarin kan saya mencoba ingin membagi ya antara sistem politik dan sistem pemerintahan. Kemarin di YouTube menarik ada pertanyaan, apa sih bedanya antara sistem politik dan sistem pemerintahan itu? Kalau sistem politik itu lebih luas ya. Tidak hanya bicara tentang politik itu kan dalam saya mendefinisikan salah satunya kan mencari mempertahankan kekuasaan, mencari, mengelola dan mempertahankan kekuasaan. Maka kalau sistem politik itu bicara itu. Makanya bagaimana cara mencari kekuasaan, maka bicara tentang sistem kepartaian yang sifatnya konstitusional. Itu kan bicara tentang sistem kepartaian. Bicara tentang sistem pemilu, itu kan proses mencari kekuasaan yang sah ya, dalam suatu politik. Juga yang ketiga, sistem politik itu juga bicara tentang bagaimana mengelola kekuasaan. Bicara tentang pemerintahan dan sebagainya. Itu nanti kita kaji. Tetapi kalau sistem pemerintahan itu hanya mencakup soal yaitu tentang bagaimana mengelola kekuasaan tadi. Makanya kan bicara tentang eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu pemerintahan dalam arti luas. Tapi kalau dalam arti sempit, yang namanya sistem pemerintahan, itu hanya bicara soal eksekutif. Presiden sampai ke bawah. Nah, saya mencoba ingin mendahulukan dulu tentang apa itu sistem politik. Politik adalah. Kita mulai dulu dari sistem politik. Kita mulai dulu dari definisi Miriam Budiarjo. Ya. Yang dimaksud dengan politik itu menyangkut 6 hal. Ya. Apa sih politik itu? Ya, politik itu segala sesuatu yang terkait dengan urusan negara. Kalau untuk bicara negara itu sebenarnya untuk sudah bicara soal politik. Itu yang pertama. Kayak kita orang belajar ekonomi. Ekonomi itu kalau orang bicara uang, bicara keuntungan, laba, untung, bicara tentang kemiskinan, kekayaan, itu kan itu bicara ekonomi. Tapi kalau politik itu ketika seseorang bicara negara, ya itu politik. Negara Indonesia, negara domestik, negara luar negeri, itu
Itu bicara tentang politik. Yang kedua, menurut Profesor Miriam Budiarjo, politik itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan soal kekuasaan, powernya, kekuasaan. Ya, kekuasaan itu ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ya, ada yudikatif. Ya. Apa itu kekuasaan? Itu sudah kita diskusikan kan, dalam pengantar ilmu politik. Orang yang punya pengaruh, yang bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan kemampuannya. Ada sumber-sumber kekuasaan, ya, ekonomi, ilmu, ya, bisa apa saja sumber-sumber kekuasaan. Tapi yang intinya adalah ketika orang bicara kekuasaan, itulah bicara politik. Yang ketiga adalah pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Pengambilan keputusan. Siapa orang yang bisa membuat keputusan? Orang yang punya kekuasaan atau orang yang punya kewenangan, otoritas. Maka ketika kita bicara tentang pengambilan keputusan, apakah dalam proses pengambilan atau pelaksanaan atau terkait dengan pengambilan keputusan, decision making, namanya kita bicara soal politik. Ini agak bias ya antara pengambilan keputusan dengan kebijakan. Ini agak dipisah, padahal menurut saya sama. Yang berikutnya adalah menyangkut soal pembagian atau alokasi. Contohnya begini ya, anggaran, saya Ponorogo aja lah ya. Ponorogo ini saya 1,5 triliun ya. Padahal di satu sisi jumlah kecamatan itu ada 21. Ini dibagi rata atau gimana? Di satu sisi ini ada SDM ya, ada pegawai negeri yang jumlahnya 13.000 ya. Maka bagaimana untuk membagi ini ya, anggaran ini supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi rame. Itulah yang namanya yang disebut dengan pembagian atau alokasi. Makanya apakah diperlakukan sama antara semua kabupaten? Misalnya kalau dalam konteks pusat, apakah pembagian itu sama atau berbeda? Apa kriterianya? Misalnya yang satu dikasih sekian, yang satu dikasih sekian. Itu kan menyangkut juga sebenarnya bagian dari pengambilan keputusan. Yang berikutnya, yang saya kira yang melekat itu adalah politik tidak lepas dari konflik dan konsensus. Bukan konfliknya, tapi kemampuan untuk mengelola konflik. Konflik biar tidak kemana-mana, bisa dilokalisir, tidak menambah konflik baru. Ya. Makanya ada namanya manajemen konflik. Bagian dari politik. Ini karena ini sudah kita bahas di pengantar politik. Sekarang saya masuk dalam apa itu yang namanya sistem politik. Ada beberapa teori yang nanti saya kemukakan. Pertama adalah punya David Eston. Ya. Yang kedua punyanya Gabriel Almond ya. Dikaitkan dengan teori dan sistem kaitannya dengan David Aston ya. Kemudian yang ketiga, maaf ya. Nah, di atas itu kok muncul. Ya, terus kemudian apa ini kok? Bentar. Ya, bicara tentang
infrastruktur politik ya. Maka sistem politik itu ada bahannya gitu nanti. Komponen-komponen dalam sistem politik itu apa? Dibahas di sini. Nanti saya bagi ya ke antum. Kemudian yang berikutnya ini jenis-jenis ya, model-model sistem politik. Ini punyanya Pak Ramlan ya. Di Indonesia pun kita pernah ya, ada namanya parlementer, itu tahun 55 ya. Terus ada sistem demokrasi terpimpin di zaman Pak Karno, terus kemudian pada masa Orde Baru, kemudian pada masa reformasi. Nah, bisa saja demokrasi itu implementasinya bisa berbeda-beda. Oke. Saya mencoba memulai dari David Aston. Nggak kelihatan ya, Bu? Setiap sistem politik, artinya pertama saya bicara dulu tentang apa itu sistem. Ada dalam politik itu ada namanya teori sistem, ada namanya teori konflik. Ya. Kalau teori sistem itu memahami masyarakat itu seperti tubuh, ya, merupakan satu kesatuan yang mengedepankan tentang keseimbangan, ya, ketenangan, maka mereka memahami sebuah masyarakat dipandang itu sehat, dipandang itu hidup, itu kalau dalam situasi keharmonisan. Keharmonisan itu kalau menggunakan pendekatan sistem. Sistem itu memahami masyarakat itu seperti tubuh yang saling satu sama lain itu saling melengkapi, saling mendukung, saling melakukan kolaborasi, melakukan apa namanya, selain kolaborasi itu istilahnya sinergisitas. Tapi berbeda dengan teori konflik. Justru teori konflik itu memahami berbeda. Masyarakat dikatakan sehat itu kalau penuh dinamika, ada demonstrasi, ada konflik. Itu menunjukkan masyarakat itu sehat. Itu dibalik. Ya kan kita diskusikan ya dalam tertentu. Saya ingin bicara dulu tentang ini ya, namanya sistem. Nah, di dalam sistem politik secara umum itu ada skemanya. Itu ada namanya inputnya. Inputnya. Input itu ada dua, dalam bentuk tuntutan atau dalam bentuk dukungan. Ya. Tuntutan itu misalnya tentang presidennya harus begini, menterinya harus begini. Kalau sistem politik itu nggak ada tuntutan begitu, mati. Akan berjalan sendiri, akan terjebak pada otoritarianisme, otoriter, ya, pemerintahan otoriter. Ada yang mengingatkan, mungkin yang akan mengingatkan alam ya, berupa gempa, berupa ini. Ada tuntutan, ya, penurunan harga barang, ya, penurunan harga pokok, itu ada tuntutan. Ya, bahkan tuntutan turunnya presiden itu kan tuntutan juga. Asal tidak anarki, ya, tidak dengan cara-cara konstitusional. Ya. Turunnya melalui apa? Yang konstitusional melalui pemilu. Yang di luar itu namanya bukan non konstitusional. Itu biasanya nanti akan berhadapan dengan tuntutan. Dan sistem politik itu akan sehat kalau adanya tuntutan. Kalau nggak ada tuntutan, nggak akan sehat. Yang kedua ada dukungan. Ya, ini mungkin ada sisi oposisinya, ini ada pendukungnya, ada dukungannya. Ya. Bayar pajak itu kan mendukung. Melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah itu namanya dukungan. Kalau nggak ada dukungan bisa jatuh sistem politik itu.
Ya, ada dukungan ya. Dukungan itu bisa bermacam-macam. Lah itu nanti masuk dalam sebuah konvergensi. Nanti diolah. Bagaimana tuntutan dukungan input tadi itu menjadi konvergensi. Menjadi apa? Menjadi keputusan dan tindakan. Ya. Namanya output. Ya tadi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan itu diambil dari mana? Dari tuntutan dukungan masyarakat itu. Ya, ada output. Tapi di satu sisi ada lingkungan yang juga mempengaruhi. Kadangkala tuntutan dukungan itu tidak serta-merta menjadi sebuah keputusan karena ada tarik-menarik. Mintanya tuntutannya misalnya, mohon maaf ini ekstrim aja, presiden turun, tapi nggak bisa turun karena ada lingkungan. Lingkungan domestik bisa lingkungan internasional. Masih menghendaki presiden ada, ya makanya nggak bisa turun. Ada faktor lingkungan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, tidak hanya sistem politik, ada yang ada di luar sistem politik ini. Itu bisa mempengaruhi. Maunya minyak itu kan kita sesuai dengan harga luar ya, standar. Yang kok tidak serta turun harga minyak itu, kebijakannya masih menggunakan kebijakan lama. Itu karena ada faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan itu penting. Bisa tarik-menarik kepentingan tarik-menarik kepentingan dalam negeri, ya, domestik, ya. Bisa faktor militer, bisa faktor media massa, atau faktor yang bayari politik itu, artinya sponsor pilkada, ya, sponsor pilpres, ya. Sponsor ini itu juga mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Misalnya idealnya tuntutan. Sekolah kan bisa gratis. Kenapa nggak bisa gratis? Ini karena ada faktor lingkungan ini. Lingkungan itu bisa dalam arti positif, pro rakyat, atau juga lingkungan itu negatif, tidak pro rakyat. Ini yang sering kali menjadikan apakah seorang pemimpin itu menjadi ujian bagi seorang pemimpin. Jadi pemimpin benar apa boneka, itu kadang-kadang juga faktor lingkungan. Ini juga faktor. Ini biasanya yang paling kuat adalah faktor luar negeri, ya. Ada IMF, ya. Sekarang ada Amerika, ada faktor Cina, itu loh penting nanti kaitannya dengan hubungan luar negeri. Ada faktor Turki, ya. Ada faktor yang lain, sehingga tidak serta-merta tuntutan masyarakat tidak menjadi keputusan pemerintah, itu karena faktor lingkungan itu. Maka setelah adanya kebijakan dikeluarkan, makanya ada reaksi, namanya feedback itu umpan balik. Tetap aja ada tuntutan dukungan itu. Ya. Sama juga kan, ketika misalnya dulu kita membayangkan, ya, itu kasus rencana undang-undang HIP itu, ya. Kita membayangkan karena dewan itu mayoritas, ya, itu nggak bisa dirubah. Tapi ketika masyarakat bergerak, akhirnya mundur teratur kan. Padahal minoritas. DPR yang menolak itu nggak salah hanya PKS. Undang-undang haluan negara itulah, haluan yang dari Pancasila dipecah-pecah dari Trisila menjadi itu kan jadi mundur teratur itu. Padahal itu mayoritas. Artinya ini ada faktor feedback. Ketika ada kecenderungan akan mengeluarkan keputusan itu ternyata ada faktor tadi itu. Lingkungan itu bisa juga. Ini, tapi yang saya tekan ini adalah di reaksi yang luar biasa. Mundur, ya, akhirnya
Ini yang namanya sistem politik. Silakan, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Halo? Ngantuk nanti kalau saya ngomong terus. Tak kirim ya. Izinkannya itu gimana ya ini? Ini siapa yang mau ngerekam? Muhammad siapa? Nah ini izinnya gimana ya? Minta dari Boleh tak admin, izinkan? seumpama Sekarang saya minta izinkan ke gimana admin, ya? Nanda direct message. Apa ini ya? ketika di akhir aja Ustaz gimana Ustaz? Hah? Ketika di akhir kita minta rekaman recordnya Ustaz. Oh ya bisa. Dan nanti kan ini tak rekam, tak jadikan YouTube. Oh, Dan kuat dan nanti tak kirim. baik. Ini saya rekam. Silakan ada pertanyaan. Ini aja materinya tak kirim ya. Bentar ya. Tak kirim di chat itu ya. Itu bisa antum simpen toh. Sistem politik di chat itu ya. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silahkan. Apakah sistem politik mempengaruhi undang-undang suatu negara, Pak? Gimana? Apakah sistem politik mempengaruhi undang-undang suatu negara, Pak? Antum belum paham berarti saya jelaskan tadi. Apakah sistem politik mempengaruhi apa? Undang-undang itu di sini. Produk dari sistem politik itu namanya undang-undang. Paham? Oh iya, Pak. Produk dari sistem politik itu kan outputnya sistem politik itu namanya undang-undang, kebijakan, keputusan, instruksi presiden. Berarti sistem politik tidak mempengaruhi tapi melahirkan keputusan. Dari mana? Dari input ini. Tidak sekedar mempengaruhi, memang salah satu output ya. Output dari sistem politik itu adalah undang-undang. Bukan sekedar mempengaruhi ya. Bisa dipahami ya? Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Kalau tidak, saya lanjut dulu ya. Kemudian, kalau punyanya Gabriel Almond ya, 3 konsep sistem politik Gabriel Almond. Tak kecilkan aja. Tanda kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Ada 3 konsep dalam menganalisa berbagai sistem politik. Nanti kita cari ya apa perbedaannya. Secara umum sama ya, ada input, ada konvergensi, ada output, ada feedback ya. Itu ada faktor-faktor lingkungan. Tapi di sini Gabriel Almond ingin melihat ya tadi ya. Ada yang pertama adalah sistemnya, seluruh gambar proses, ya, seluruh gambar proses tadi. Kedua struktur, ya, suprastruktur politik di dalam
kotak sistem lembaga-lembaga negara. Ya. Ini lembaga-lembaga negara. Infrastruktur politik itu di luar lembaga-lembaga negara. Seperti ormas, seperti partai politik, LSM, wartawan. Nanti di bawahnya ada penjelasannya. Itu tarik-menarik ya. Makanya ketika sistem itu terdiri dari berbagai komponen, saling berinteraksi dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan, itu gitu ya definisi sistem. Yang kedua adalah fungsi, sisi input dan outputnya itu. Dan sebenarnya hampir sama dengan punyanya David Edstone tadi ya, tapi lebih dirinci lagi ya, tentang 3 hal ini. Tadi seperti output, regulasi, kebijakan pemerintah, putusan hukum itu output ya. Tapi ini ditekankan ada 3 hal. Ada keseluruhan, kedua adanya struktur ya. Langsung aja yang ketiga. Ya. Kalau di dalam negara suprastruktur ya, di dalam kotak itu, dalam kotak itu namanya suprastruktur. Makanya yang menentukan kebijakan itu ya ini. Apa? Di luar itu kan hanya usul. Infrastruktur itu adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, jurnalis, ya, kelompok mahasiswa, pelajar, tokoh politik, ilmuwan, pengamat, itu semuanya di infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu 3 saja, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sebodoh-bodoh legislatif itu masih punya pengaruh yang akan menentukan itu daripada ilmuwan tadi. Itu ingat ya kata-katanya Yusril Eza Mahendra. Tidak ada artinya orang pinter itu masih dalam politik itu masih pengaruhnya lebih cukup kuat dari seorang eksekutif sekalipun bodoh ya, tapi memiliki kekuasaan. Karena tanda tangannya kan bukan miliknya ilmuwan, tapi punyanya eksekutif tadi. Ini yang menentukan. Hanya nanti untuk menentukan baik tidaknya sistem politik itu sangat berpengaruh, sangat ditentukan kemampuan dia dalam mengakomodir ini. Semakin ini jauh dengan infrastruktur politik itu rawan. Sistem politik itu adalah rawan. Nggak mau mendengarkan omongannya partai politik, tidak mau mendengarkan omongannya kelompok-kelompok kepentingan. Ya, ada ormas. Kalau mau kepentingan di sini bisa dalam bentuk tidak terorganisir bisa. Yang terorganisir seperti Muhammadiyah, NU, ya, itu bisa. Atau LSM itu. Semakin ini jauh, ini akan semakin rapuh sistem politik ini. Ya. Makanya kadangkala semakin misalnya sistem politik ini keputusan-keputusannya juga sering ya secara fungsi itu semakin jauh dari tuntutan dan dukungan masyarakat ini juga akan rapuh. Maka sebuah sistem politik dikatakan baik itu ketika antara input dan output itu sinkron, itulah disebut dengan fungsional. Tapi kalau ini sering kali berbeda keputusan-keputusan, output itu berbeda dengan input, ini juga rapuh sistem politik. Ya. Nggak tahu, bisa bayangkan nggak Antum? Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya. Makanya ada namanya model-model sistem politik. Ada sistem politik otokrasi tradisional, ada sistem politik totaliter, ada sistem politik, ada komunis, ada demokrasi, ya. Ada sistem negara yang berkembang. Nanti akan kita jelaskan ya masing-masing. Tapi memang Indonesia tidak tunggal. Indonesia pernah menggunakan parlementer, Indonesia juga pernah menggunakan
sistem politik yang terpimpin ya. Zaman Pak Karno itu ada juga yang menggunakan otoriter ya, yang sering diidentifikasikan adalah pada masa Pak Harto, atau sistem reformasi itu sistem liberal yang tidak terbatas dan sebagainya. Nanti bisa kita kaji di masing-masing. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada ya, itu materi sudah antum sudah antum terima itu. Nanti caranya begini ya. Ini per kelompok aja ya. Saya buat per kelompok ya. Pertama, yang hadir saja dulu ya. Atau ini nanti ada yang sudah hadir lagi? Siapa yang baru hadir ini tadi? Silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak. Ya, namanya siapa? Saya Nurdin Pak. Nomor berapa ini? Itu antum YouTube yang kedua ya, belum antum lihat itu. Ehsan Nurdin ya? Ya, Ustaz. Iya. Tolong supaya ini isi, buka YouTube yang kedua ya. Nanti tak isi. Ini dasarnya YouTube. Siapa yang lainnya? Hadir, Pak. Saya Pak. Ya, siapa namanya? Hah? Ahmad Fazalhan. Ahmad Fazalhan Ustaz. Nomor berapa? Nomor 3. Ini baru. Juga itu diatasi dengan YouTube ya. Yes. Kemarin habis dipindah kelasnya. Ya, yang lainnya siapa? Hadir, Pak. Siapa? Muhammad Anugrah Elmendo, Pak. Muhammad Anugrah. Ya, antum rajin. Ya, siapa lagi? Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir. Iya, nomornya berapa? Kurang tahu, Ustaz. Hah? Kurang tahu, kemarin habis dipindah kelasnya. Enggak, nama antum siapa? Hasbi, Ustaz, Hasbi. Oh, Hasbi. Nomornya berapa ini? Kurang tahu, Ustaz. Soalnya kan saya kemarin habis dipindah kelasnya. Nomor 9 ya. Oh iya, Ustaz. Ingat-ingat nomor 9. Yang 1, Sekarang, 2 Ustaz. bisa antum lihat di YouTube ya. Oh, nah, Ustaz. Ya, yang Ustaz. lainnya siapa? Yang belum siapa ya? Asril Ustaz. Namanya, nomor Hadir, berapa? Ustaz. Nomornya belum tahu Ustaz. Namanya siapa? Asril Rizky. Asril Rizky namanya. Iya, dicari dulu. Nomor berapa ya? Kok nggak ada? Nggak ada, nanya ke mana? Nanya ke mana itu? Bentar. Nanya ke siapa?